Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injin, konnichiwa. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang kalian global dan ahli yang bermanfaat. Nama saya sendiri Diana Damuluha. Saya Diani Permatahati. Kami dari kelas 3A S1 Farmasi. Selamat menyaksikan. Kation kobal. Kobal merupakan suatu unsur kimia yang memiliki lambang CO dengan nomor atom 27. Elemen bebasnya berwarna abu-abu perak yang keras serta berkilau dan bersifat sedikit magnetis. Ia melebur pada suhu 14.900 Celcius. Logam ini mudah melarut dalam asam-asam mineral encer. Dalam larutan air kobal secara normal, terdapat sebagai ion kobal 2 dalam CO2+. Terkadang khususnya dalam kompleks dijumpai ion kobal 3 CO3+. Kedua ion ini masing-masing diturunkan dari oksida COO dan CO2O3 dalam larutan air dari senyawa-senyawa kobal 2. Terdapat ion CO2+ yang merah. Senyawa-senyawa kobal 2 yang tak terhidrat berwarna biru. Jika disosiasi dari senyawa-senyawa kobal ditekan, warna larutan berangsur-angsur berubah menjadi biru. Ion kobal 3 tidak stabil baik dalam larutan maupun dalam bentuk kering. Kobal 2 dapat dioksidasikan dengan mudah menjadi kompleks-kompleks kobal 3. Kobal dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai paduan logam. Paduan logam berbasis kobal banyak digunakan dalam berbagai terapan. Stabilitas suhu paduan kobal cocok untuk pisau turbin pada turbin gas dan mesin jet pesawat. Meskipun paduan kristal tunggal berbasis nikel mengungguli paduan kobal dalam kinerja. Paduan berbasis kobal juga tahan korosif dan tahan haus ketika membuatnya, seperti titanium, berguna untuk membuat implan ortopedi yang tidak haus seiring waktu. Yang kedua, sebagai baterai, lithium cobalt oxide atau LiCOO2 banyak digunakan dalam katoda baterai lithium ion yang terdiri dari lapisan oksida kobalt dengan lithium interkalasi. Selama pemakaian, lithium dilepaskan sebagai ion lithium. Yang ketiga, sebagai katalis, beberapa senyawa kobal adalah katalis dalam proses oksidasi. Kobal asetat digunakan untuk mengubah silena menjadi asam tereftalat, prekursor polimer polietilenat tereftalat besar. Katalis tipikal adalah karboksilat kobal atau dikenal sebagai sabun kobal. Senyawa kobal juga digunakan dalam cat, vernis, dan tinta. Karboksilat yang sama digunakan untuk meningkatkan adhesi antara baja dan karet di ban radial. Kobal berbasis katalis juga digunakan dalam reaksi yang melibatkan karbon monoksida. Yang keempat, sebagai pigmen dan pewarna. Unsur kimia kobal sudah digunakan sebagai pigmen untuk membuat glasir, gelas berwarna biru. Semal diproduksi dengan mencairkan campuran smeltase, mineral panggang, kuarsa dan kalium karbonat yang menghasilkan kaca silikat biru tua yang digiling halus setelah diproduksi. Semal secara luas digunakan untuk mewarnai kaca dan sebagai pigmen untuk lukisan. Yang kelima, sebagai vitamin B12. Unsur kimia kobal sangat penting untuk metabolisme semua hewan.
Zat ini adalah konstituen kunci dari struktur kimia kobalamin yang juga dikenal sebagai vitamin B12. Ion kobalt jika direaksikan dengan reagen-reagen tertentu bisa menghasilkan senyawa-senyawa baru loh. Untuk yang pertama, kation kobalt jika direaksikan dengan larutan natrium hidroksida dalam keadaan dingin akan menghasilkan endapan garam berwarna biru. Nah, endapan garam berwarna biru tersebut akan berubah menjadi endapan kobalt 2 hidroksida yang berwarna merah muda atau merah jambu jika dipanaskan dengan alkali berlebih. Dalam udara bebas, lama-kelamaan hidroksida ini berubah menjadi kobalt 3 hidroksida yang berwarna hitam kecoklatan. Untuk yang kedua, jika ion kobalt direaksikan dengan larutan amonia akan mengendapkan garam basal seperti dalam reaksi tersebut. Nah, jika larutan amonia ditambahkan secara berlebih, endapan tersebut akan larut. Yang ketiga, kobalt 2 direaksikan dengan amonium sulfida akan menghasilkan endapan hitam kobalt 2 sulfida dari larutan netral atau basa, teman-teman. Kobalt 2 jika direaksikan dengan kalium sianida akan menghasilkan endapan coklat kemerahan kobalt 2 sianida yang bersifat racun. Jadi ini berbahaya ya. Kobalt 2 sianida jika ditambahkan dengan kalium sianida secara berlebih, endapan tersebut akan larut dan membentuk larutan coklat heksasianokobalt 2. Tapi ini teman-teman, jika heksasianokobalt 2 diasamkan dalam keadaan dingin menggunakan asam klorida encer, endapan tersebut akan muncul lagi. Lucu kan? Ini nih yang terakhir. Kobalt 2 jika direaksikan dengan larutan kalium nitrit akan menghasilkan endapan kuning kalium heksanitrito kobalta 3. Itu dia sedikit reaksi-reaksi terkait dengan kobalt 2, teman-teman. Saya Vianada pamit ya. Dadah. Permanganat adalah senyawa kimia yang mengandung ion manganat 7 atau MnO4-. Karena mangan mempunyai bilangan oksidasi sebesar +7, maka ion permanganat 7 merupakan oksidator kuat. Ion ini mempunyai bentuk geometri tetrahedral. Larutan permanganat biasanya berwarna ungu dan bersifat netral dan sedikit mempunyai sifat alkalinitas. Anion permanganat jika direaksikan dengan hidrogen peroksida 2MnO4- ditambah 5H2O2 ditambah 6H+ menjadi 5O2 menguap ditambah 2Mn2+ ditambah 8H2O. Kalium permanganat jika direaksikan dengan hidrogen peroksida yang sebelumnya telah diasamkan menggunakan HCl mengakibatkan warnanya hilang dan akan melepas oksigen yang mengandung air. Anion permanganat jika direaksikan dengan asam klorida pekat dan dipanaskan 2MnO4- ditambah 16 HCl menjadi 5Cl2 menguap ditambah 2Mn2+ ditambah 6Cl- ditambah 8H2O. Semua asam permanganat dipanaskan dengan asam klorida pekat akan melepas klor. Anion permanganat jika direaksikan dengan asam sulfat pekat 2KMnO4 ditambah H2SO4 menjadi Mn2O4- ditambah 2K+ ditambah SO42- ditambah H2O. Permanganat larutan ini jika direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan endapan hijau, tetapi bersifat bahaya karena dapat meledak dengan spontan pada suhu biasa dan jika dipanaskan akan menimbulkan ledakan yang sangat hebat.
anion permanganat direaksikan dengan larutan natrium hidroksida. 4MnO42- ditambah 4OH- menjadi 4MnO42- ditambah O2 menguap ditambah 2H2O. 3MnO42- ditambah 2H2O menjadi 2MnO4- ditambah MnO2 mengendap ditambah 4OH-. Kalium permanganat jika dipanaskan dengan natrium hidroksida pekat akan menghasilkan larutan kalium manganat hijau dan akan melepaskan oksigen ke udara. Lalu jika larutan manganat dituang ke dalam air dengan volume besar atau diasamkan dengan asam sulfat encer warna ungu, kalium permanganat akan putih kembali dan mangan dioksida akan mengendap. Anion permanganat jika dikerjakan menggunakan pemanasan. 2KMnO4 menjadi K2MnO4 ditambah MnO2 ditambah O2 menguap. Bila kalium permanganat dipanaskan dalam tabung uji, akan dilepaskan oksigen yang murni dan akan tertinggal residu hitam berupa kalium manganat dan mangan dioksida. Sekian video pembelajaran yang kami sampaikan. Saya Dewi Sutiawati, saya Fitri Puspitasari. Mohon maaf